Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syahara dengan NIM 2210505092. Di sini saya akan memberikan tutorial praktik tahrij hadis komparatif antara website hadith.com dengan website dorar.net. Oke, langsung aja langkah awal teman-teman bisa langsung saja membuka halaman Google Chrome. Nah, setelah teman-teman buka, teman-teman bisa langsung saja mencari websitenya, namanya hadith.com. Langsung H ya, gak ada A-nya, hadith.com. Nah, setelah teman-teman cari akan muncul tampilan awal dari website hadith.com seperti ini. Nah, seperti ini tampilan awal dari website hadith.com. Nah, karena tujuan kita di sini ingin mencari hadis atau melakukan takhrij hadis. Nah, teman-teman langsung aja masukkan kata kunci dari hadis yang teman-teman ingin cari. Nah, di sini saya ingin memasukkan kata kunci dari hadis yang saya ingin cari mengenai bunyal Islamu ala khamsin. Nah, langsung saja ya, karena udah saya copy, langsung saja saya paste. Nah, setelah teman-teman memasukkan kata kunci dari hadis yang ingin teman-teman cari, teman-teman bisa langsung saja mengklik bagian bahtun. Nah, setelah teman-teman klik di bagian bahtun, akan muncul tampilan dari hasil pencarian hadis yang ingin teman-teman cari. Nah, di sini dari hadis yang ingin saya cari muncul 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 hadis mengenai bunyal Islamu ala khamsin. Nah, langsung aja ya kita lihat di matan hadis atau lafaz hadis yang hadis pertama. Di sini ada berbunyi bunyal Islamu ala khamsin at-tawadu' indad dawlah wal maghfirah indal qudra was-sakha'i ma'al alim wal qatiyya bi ghairi minna wan nasiha lil amma. Nah, untuk hadis pertama di sini rawinya menunjukkan ada Abu Hurairah, kemudian al-muhaddits di sini Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian al-masdar itu sumber dari hadis ini diambil dari sumbernya mana, kitabnya mana. Di sini dari kitab Lisanul Mizan. Kemudian al-juz'u aw saffa. Di sini untuk al-juz'u jilidnya ada jilid ke-6, kemudian nomor halamannya ada 163. Kemudian hukmul muhaddits di sini munkaru jiddan. Nah, di sini al-muhaddits yakni Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penilaian atau menghukumi dari kualitas hadis ini adalah munkaru jiddan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga di website hadis ini tidak menampilkan atau tidak memunculkan sanad hadisnya, tetapi hanya matan hadis saja, tidak menyertakan sanad hadisnya. Oke, langsung aja kita lanjut di hadis yang kedua. Hadis kedua bunyi matan atau lafaznya seperti ini. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Nah, untuk rawi dari hadis kedua ini ada Abdullah ibnu Umar, kemudian al-muhaddits al-Bukhari, kemudian masdar sumber hadis ini diambil dari kitab Shahihul Bukhari, kemudian al-juz'u aw safha 8, kemudian hukmul muhaddits adalah sahih. Nah, di sini Imam Bukhari memberikan penilaian atau menghukumi hadis ini adalah sahih. Kualitas dari hadis ini sahih. Nah, perlu teman-teman ketahuinya, di sini teman-teman udah melihat perbandingan antara hadis pertama dan hadis kedua, yakni memiliki matan yang berbeda. Di sini yang hadis pertama bunyal Islam ala khamsin menyebutkan at-tawadu inda daullah, akan tetapi di hadis kedua menyebutkan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Begitu juga beda matanya, begitu juga berbeda dengan hukum atau kualitas dari hadis kedua-duanya. Oke, kita lanjutkan di hadis nomor 3, hadis yang ketiga. Di sini berbunyi Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wassalah wassiyam Ramadan faman taraka wahidan minhunna kana kafiran halalad dam. Di sini rawinya yang meriwayatkan hadis ini ada Abdullah ibnu Abbas, kemudian al-muhaddits di sini al-Albani, kemudian al-Masdar. Nah, sumber diambilnya hadis ini dari kitab Irwaul Ghalil, kemudian al-Juz'u Awsafha ada di jilid 3 dan di halaman 250. Kemudian hukmul muhaddits isnaduhu dhaif wa amma ziyada fihi munkara. Nah, di sini Al-Albani memberikan penilaian atau memberikan hukum dari hadis ini adalah isnadnya. Ternyata isnad dari hadis ini dhaif dan ternyata juga ditambah dengan di dalamnya terdapat rawi yang mungkar. Nah, di sini Al-Albani memberikan penilaian dan atau kualitas hadis ini isnadnya dhaif dan ditambah terdapat ada rawi yang mungkar di dalamnya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk hadis ketiga kedua sepertinya temanya agak sama. Di sini menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wassalatu wassiyam Ramadan. Nah, di sini walaupun terdapat perbedaan nafas juga di hadis kedua walaupun tema yang dimaksud sama. Nah, untuk hadis yang keempat di sini bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Di sini rawinya ada Abdullah ibnu Umar, kemudian al-muhadditsnya Muslim, masdar sumber hadis ini diambil dari kitab Shahihu Muslim, kemudian al-Juz'u Awsafha ke-16, kemudian hukmul muhaddits sahih. Nah, di sini berbeda. Di hadis ketiga, Imam Muslim memberikan penilaian dari hadis yang ketiga ini adalah sahih. Sedangkan tadi hadis yang kedua, untuk hadis yang ketiga tadi, Al-Albani memberikan penilaian hadis itu isnadnya dhaif dan ditambah lagi terdapat ada rawi yang mungkar di dalamnya. Nah, sedangkan Imam Muslim memberikan penilaian ini bahwa hukum hadis ini atau kualitas hadis ini adalah sahih. Kemudian untuk hadis yang kelima, bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Di sini rawinya menunjukkan ada Abdullah ibnu Umar, kemudian al-muhadditsnya Imam Muslim juga seperti hadis nomor 4. Kemudian masdar atau sumber hadis ini diambil dari kitab Sahih Muslim, kemudian al-Juz' Awsafha ke-16. Kemudian Imam Muslim juga sama memberikan penilaian hadis mengenai bunyal Islam ala khamsin, yakni hukum hadisnya atau kualitas hadisnya sahih. Nah, jadi untuk kesimpulan dari hadis yang kita cari mengenai bunyal Islam ala khamsin dari website hadits.com, di sini berdasarkan hasil pencariannya terdapat ada 5 hadis, yang mana satu hadis tersebut tidak sama ya tema yang dicari, tema berbeda dari tema yang keempat hadis tersebut. Nah, yang di hadis pertama menyebutkan bahwa bunyal Islam ala khamsin at-tawadu inda daulah, kemudian keempat hadisnya menyebutkan bahwa bunyal Islam ala khamsin syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini terdapat hadis yang berbeda dari tema yang keempat hadisnya. Itu hukumnya Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penilaiannya mungkar jiddan. Sedangkan yang keempat hadis ini terdapat salah satu hadis yang mana Al-Albani memberikan penilaian atau menghukumi hadis mengenai bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah itu rawinya dhaif, isnadnya dhaif, dan ditambah lagi terdapat ada rawi yang mungkar di dalamnya. Nah,
Jadi itu kesimpulan dari hasil pencarian hadis mengenai Bunyal Islam ala khamsin di website hadith.com. Oke. Karena seperti yang saya bilang, di sini saya akan membandingkan atau mengkomparasikan hasil takhrij hadis atau hasil pencarian hadis mengenai Bunyal Islam ala khamsin antara website hadith.com dengan website Dorarnet. Nah, di sini saya sudah memunculkannya mengenai hasil dari hadis-hadis yang saya cari mengenai Bunyal Islam ala khamsin dan juga hukum atau kualitas dari hadisnya. Nah, kemudian tujuan kita kan ingin mengkomparasikan antara website hadith.com dengan website Dorarnet. Oke, langsung aja kita langsung membuka website Dorarnet, yang mana pada tutorial sebelumnya saya telah menjelaskannya bagaimana cara untuk menggunakan website Dorarnet ini. Nah, nanti setelah teman-teman cari nama websitenya dorar.net. Nah, nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, nanti teman-teman di sini banyak ya bagian atau menu-menu di tampilan awal website Dorarnet. Teman-teman bisa langsung aja pilih di bagian Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah. Nah, teman-teman klik. Nah, ketika teman-teman klik akan muncul tampilan kedua seperti ini. Tampilan awalnya seperti itu, banyak bagiannya, bagian menu, bagian atau menunya. Nah, setelah teman-teman pilih di Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah, nah akan muncul tampilan kedua seperti ini. Nah, sebelum teman-teman masukkan kata kunci dari hadis yang teman-teman ingin cari, teman-teman bisa langsung aja klik di bagian setting pengaturannya. Nah, di sini teman-teman pilih yang bahtun bil kalimah. Kemudian setelah bahtun bil kalimah di Thariqatul Bahthi. Nah, teman-teman pilih yang bahtun mutobik. Terus teman-teman masukkan kata kunci dari hadis yang teman-teman ingin cari. Nah, di sini seperti yang di website sebelumnya, saya ingin mencari hasil dari takhrij hadis mengenai Bunyal Islam ala khamsin. Nah, di sini langsung saya copy ya, udah saya paste. Langsung aja. Sini caranya. Nah, nataijul bahth berarti ini hasil pencarian dari hadis yang kita cari. Nih, di sini di website Dorarnet di sini ada muncul berapa hadis? 1 2 3 4 5. Nah, ternyata di web Dorarnet itu hasil pencarian hadisnya sama, sebanyak 5 hadis seperti di website Hadithnote. Nah, terus kita cek kembali ya, kita cek apakah hukum hadisnya sama mengenai penilaian dari para ulama yang ada di website hadith.com. Nah, langsung aja kita cek. Kita lihat di hadis nomor 1. Nah, untuk di hadis nomor 1 bunyi lafaz atau matanya seperti ini. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Nah, di sini mengenai khulasah hukumul muhaddits, mengenai penilaian atau kualitas hukum dari hadis ini. Yang pertama, kita lihat ar-rawi. Nah, di sini rawi yang meriwayatkan hadis ini ada Abdullah bin Umar. Kemudian al-muhadditsnya al-Bukhari, kemudian masdarnya juga asal
hadis ini diambil dari kitab Sahih Bukhari. Kemudian untuk nomornya ada nomor ke-8. Nah, di sini Imam Bukhari memberikan penilaian atau menghukumi hadis ini yakni sahih. Nah, kualitas hadis yang ada di nomor 1 ini yang ada di website Doranet, Imam Bukhari memberikan penilaiannya hukumnya sahih. Nah, kemudian kita lihat di hadis yang nomor 2. Untuk hadis yang nomor 2 matanya sama seperti hadis nomor 1, hanya perbedaannya yang di lafaz wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian di wahajil bait. Oke. Nah, perbedaannya di lafaz abduhu wa rasuluh dan wahajil baiti. Nah, untuk khulasah hukumul muhaditsna di sini sahih. Di sini ada rawinya Abdullah bin Umar, kemudian al-muhaddisnya Imam Muslim. Kemudian masdar sumber hadis ini diambil dari kitab Sahih Muslim. Nah, untuk hadis pertama dan kedua, Imam Bukhari dan Imam Muslim memberikan penilaian hukum dari hadis ini atau kualitas dari hadis ini adalah sahih. Kemudian untuk hadis yang nomor 3 juga sama ya, matanya juga sama seperti di hadis nomor 2. Di sini rawinya ada Abdullah bin Umar, kemudian mengenai hukum hadisnya sahih. Kemudian di sini al-muhaddisnya Imam Muslim, kemudian masdarnya sumbernya dari Sahih Muslim. Nah, di sini dari ketiga hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim memberikan penilaian atau memberi hukum ataupun kualitas dari hadis ini sahih. Kemudian kita lihat di hadis nomor 4. Nah, ternyata di hadis nomor 4 hasilnya berbeda ya. Di sini menyebutkan lafaznya bunyal Islamu ala khamsin at-tawadu' indad daulah wal maghfirah indal qudrah was sakha'i ma'al alim wal atiyah bi ghairi minna wan nasihah lil amma. Nah, di sini perawinya ada Abu Hurairah, dan untuk hukum atau khulasah hukumul muhaddits Imam Abu Hurairah di sini al-muhaddisnya Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penilaian hukum dari hadis ini adalah mungkaru jiddan. Nah, kemudian masdar sumber hadis ini diambil dari kitab Lisanul Mizan. Nah, berbeda ya dari ketiga hadis di 3 hadis di atas. Imam Bukhari dan Imam Muslim memberikan penilaian hadis mengenai budal Islam ala khamsin yang bertemakan hadis yang sama mengenai budal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah, itu nilai hadisnya, hukum hadisnya, kualitasnya sahih. Sedangkan di sini hadis keempat berbeda, matanya sangat berbeda dengan tema yang dicari mengenai budal Islam ala khamsin at-tawadu 'inda daulah. Di sini memunculkan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penilaian atau menghukumi hadis ini adalah mungkarun jiddan. Kemudian di hadis nomor 5 seperti sama ya, tema yang dimaksud benar Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah. Di sini rawinya ada Abdullah ibnu Abbas, kemudian al-muhaddisnya al-Albani, kemudian al-masdar sumber hadis ini diambil tuh dari kitab Irwaul Ghalil. Nah, kemudian di sini Imam Al-Albani memberikan penilaian atau menghukumi hadis ini isnaduhu dhaif wa amma ziyadah fihi fahiya wa amma ziyadah fahiya munkarah. Maaf guys, ada kesalahan. Maaf teman-teman, ada kesalahan pembacaan di sini mengenai hukum hadisnya isnaduhu dhaif wa amma ziyadah fahiya munkarah. Nah, di sini Imam Al-Albani memberikan penilaian bahwa isnadnya dhaif, kemudian ditambah lagi di dalamnya terdapat rawi yang mungkar. Nah, di sini Al-Albani masdarnya ada di sini dari kitab Irwaul Ghalil, kemudian safa auraqumun, safanya halaman nomor 3 dan nomor hadisnya nomor 250. Dan
Dan saya bisa menarik kesimpulan bahwa hasil pencarian hadis yang ada di website Dollar.net dan website hadith.com mengenai hadis Bunyal Islam ala khamsin, itu hasilnya hadisnya sama 5, ada 5. Dan untuk tampilan hadisnya itu persis juga hasilnya sama dengan di website hadith.com yang pertama tadi. Nah, walaupun untuk urutan awalnya di website hadith.com itu di sini diawalin dengan perbedaan lafaz banget ya, yang di sini Bunyal Islam ala khamsin menuju ke at-tawadu indad daulah, dan untuk keempat hadisnya mengenai Bunyal Islam ala khamsin syahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sedangkan di website Dollar.net ini di sini langsung ya, di sini langsung hasilnya menunjukkan yang kualitas hadisnya yang sahih, dan kemudian yang dhaif isnadnya, kemudian yang mungkar jiddan. Nah, di sini dimunculkan di bagian akhir, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa hasil hadis yang kita cari di website hadith.com dengan website Dollar.net itu sama-sama ada 5 hadis, dan sama-sama hadis yang sama gitu, yang sama munculnya di halaman kedua website ini. Di sini terdapat perbedaan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penilaian mengenai hadis Bunyal Islam ala khamsin itu mungkaru jiddan, dan kemudian juga Imam Al-Albani memberikan penilaian dengan hadis yang sama dengan ketiga hadis yang lainnya yang mengenai syahadat kepada Allah dan Rasulnya, itu kualitas hadisnya adalah isnadnya dhaif. Dan ditambah lagi di dalamnya itu ada rawi yang mungkar. Penyebab isnadnya dhaif ini karena terdapat rawi yang mungkar di dalam hadisnya. Dan teman-teman juga ketahui bahwa di website Dollar.net ini juga hanya menampilkan matan hadisnya saja, tidak sanad hadisnya. Begitu juga dengan website hadith.com juga di situ memunculkan tampilan yang hanya matan hadisnya, tidak disertakan dengan sanad hadisnya. Oke. Di sini kesimpulan dari yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kedua website ini sama-sama akurat hasilnya, karena yang hadis yang saya cari mengenai Bunyal Islam ala khamsin ini sama-sama muncul 5 hadis, dan sama-sama hadis yang saya cari sama-sama ada di hasilnya, sama-sama ada di website Dollar.net dan juga di website hadith.com. Hanya di sini perbedaan mungkin ada di tampilan di masing-masing websitenya. Oke. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya berikan penjelasan mengenai tutorial praktik tahrij hadis komparatif antara website hadith.com dengan website Dollar.net. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjutnya dan juga ingin mempraktikkan lebih dalam lagi mengenai kedua website ini. Sangat bagus sekali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.